Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Bunga Pertiwi dari Pendidikan Teknik Bangunan Angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan konsep, argumen pemilihan, dan juga gambaran terkait media pembelajaran yang akan saya gunakan atau saya pilih pada model pembelajaran Teaching Factory. Pemberlakuan pembelajaran jarak jauh akibat adanya pandemi COVID-19 ini telah menuntut pendidik untuk mengubah model pembelajaran konvensional menjadi model pembelajaran secara digital. Salah satunya adalah model pembelajaran Teaching Factory. Nah, menurut Abdullah, tahun 2020, model pembelajaran Teaching Factory adalah model pembelajaran di mana pada hasil akhir dari pembelajaran ini atau output dari pembelajaran ini adalah siswa akan membuat suatu produk berupa barang atau jasa yang nantinya akan dijual sesuai dengan kebutuhan dari dunia industri. Nah, model pembelajaran Teaching Factory yang awalnya hanya dapat digunakan secara luring ini ternyata bisa dan dapat digunakan secara blended learning. Alasannya, karena blended learning dinilai lebih efektif dan juga efisien sebab blended learning itu tidak terikat oleh ruang dan juga waktu. Selain itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Berger et al. Tahun 2021, blended learning ini terbukti lebih meningkatkan hasil evaluasi dan juga kinerja terhadap penilaian proses pembelajaran. Lalu kemudahan penggunaan blended learning dalam model pembelajaran TEFA ini nantinya akan tampak pada pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar, serta media pembelajaran ini juga akan menjadi mudah digunakan oleh peserta didik dalam menjual atau mempromosikan produk, barang, dan jasanya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai kemudahan blended learning dalam memilih media pembelajaran bagi pendidik maupun peserta didik. Nah, sebenarnya media pembelajaran itu apa sih? Menurut Tavano tahun 2018, media pembelajaran adalah wadah atau alat bantu mengajar bagi pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, setiap pendidik harus menyesuaikan media pembelajaran dengan cara mempelajari media pembelajaran yang relevan saat ini. Nah, pemilihan media pembelajaran itu harus tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Karena media pembelajaran ini akan sangat bermanfaat sekali dalam memotivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, media pembelajaran juga akan memberikan manfaat terkait dengan kualitas hasil belajar dari peserta didik dalam memahami materi pembelajaran secara utuh. Sebagai bentuk pengaplikasian media pembelajaran berdasarkan model pembelajaran dan juga KD yang telah saya pilih, maka di sini saya memilih 3 media pembelajaran, yaitu Microsoft Teams, video animasi, dan juga Facebook Marketplace sebagai media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya. Microsoft Teams menjadi salah satu media pembelajaran daring yang paling banyak digunakan selama masa pandemi ini, baik di sekolah maupun di universitas. Nah, Microsoft Teams ini merupakan media pembelajaran di mana di dalamnya menyatukan antara konten, percakapan, aplikasi, dan juga penugasan dalam satu tempat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Situmorang tahun 2020, media pembelajaran ini dinilai yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan juga memiliki kelengkapan fitur yang sangat baik seperti fitur meeting yang dapat dijadwalkan. Selain itu, hasil rekaman yang otomatis tersimpan dalam cloud dengan kualitas yang tinggi dan juga audio yang baik. Beberapa kelebihan tadi menjadi alasan saya dalam memilih Microsoft Teams sebagai salah satu media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya. Lalu bagaimana gambaran penggunaan Microsoft Teams sebagai media pembelajaran saat proses belajar mengajar berlangsung nanti? Nah, Microsoft Teams ini itu akan digunakan sebagai media sinkron antara pendidik dan juga peserta didik melalui kegiatan meeting. Saat kegiatan sinkron berlangsung, peserta didik akan berkonsultasi kepada pendidik mengenai proses menganalisis pesanan produk atau jasa. Nah, pendidik akan memberikan arahan berupa penentuan bahan, waktu kerja, dan juga harga yang akan ditetapkan nanti. Selain itu, pada Microsoft Teams juga saya akan memberikan link video berupa tata cara menerima dan juga menyerahkan produk atau jasa yang baik dan benar seperti apa. Selain itu, pada proses pengumpulan berupa laporan, di situ nanti akan dikumpulkan berupa laporan mengenai progres penjualan dari kegiatan yang sudah dilakukan, yang nantinya akan dilakukan atau disimpan pada fitur assignment di MS Teams. Media pembelajaran yang kedua yang saya pilih adalah video animasi. Nah, video animasi ini merupakan salah satu contoh
multimedia interaktif yang dapat digunakan dalam dunia pendidikan. Meskipun video animasi ini bukan sesuatu yang baru, tapi penggunaan video animasi ini sebagai media pembelajaran dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kejenuhan penyajian materi agar nantinya itu tidak monoton. Selain itu, video animasi juga dapat menarik perhatian siswa saat proses belajar mengajar berlangsung nanti. Hal tersebutlah yang menjadi alasan saya dalam memilih video animasi sebagai salah satu media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Bagaimana gambaran penggunaan video animasi sebagai media pembelajaran? Penggunaan media pembelajaran berbasis video animasi ini saya pilih sebagai pemberian materi berupa tutorial membuat akun Facebook Marketplace dan juga tata cara menerima dan menyerahkan pesanan produk atau jasa yang baik dan benar seperti apa. Nah, video animasi ini nantinya akan saya buat sendiri melalui beberapa fitur aplikasi seperti Animaker, Powtoon, dan fitur aplikasi sejenisnya yang nantinya video ini akan saya upload ke YouTube. Nah, link YouTube-nya nanti itu akan saya berikan pada fitur channel di Microsoft Teams yang nantinya dapat ditonton berulang kali oleh peserta didik. Media ketiga yang saya pilih adalah Facebook Marketplace. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simatupang et al. Tahun 2021, jumlah pengguna Facebook Indonesia di tahun 2020 mencapai 130 juta pengguna jiwa dan menjadi pengguna internet tertinggi kedua setelah YouTube. Nah, dengan jumlah pengguna yang cukup tinggi ini, seharusnya Facebook menjadi pasar yang potensial dalam memasarkan produk ataupun menjual produk secara online. Ditambah dengan hadirnya fitur seperti Facebook Marketplace ini, seharusnya kegiatan promosi penjualan produk, barang atau jasa itu menjadi lebih mudah karena mengurangi jumlah biaya dan juga waktu yang dikeluarkan. Selain itu, persaingan di Facebook juga ternyata tidak terlalu ketat seperti penjualan di marketplace lainnya. Lalu bagaimana gambaran penggunaan Facebook Marketplace sebagai media pembelajaran? Nah, Facebook Marketplace digunakan sebagai media dalam menjual dan mempromosikan produk atau jasa yang sudah dibuat sebelumnya oleh peserta didik. Media ini nantinya akan dikelola langsung oleh peserta didik, sebab media ini nantinya akan menjadi tempat berkomunikasi antara penjual, dalam hal ini adalah peserta didik, dan juga pembeli yang nantinya akan membeli produk, barang, atau jasa yang sudah dibuat oleh peserta didik sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.